Aisyah, selamat sore. Say hello dari new baby, our new baby girl. Apa ya? Beginilah keadaannya sekarang ya kan, menimang-nimang bayi ini. Terus semua apa-apa dikerjain sendiri, nggak sendiri juga sih, ada laki-laki masakin juga, terus ya sharing-sharing lah semuanya. Gue juga mau info di sini gimana sih perhitungan untuk kayak apa sih cuti melahirkan. Jadi karena kan gue udah kerja statusnya kan. Kalau dulu kayak gue belum kerja, jadi gue anytime gitu gue bisa ber ASI tuh full ASI tuh sampai 18 bulan sih kayak. Kalau ini planningnya mungkin sekitar 7 atau 8 atau mungkin 10 bulan. Nah, untuk jatah cuti di sini ada new rules gitu dari tahun kemarin apa kelahiran bayi 2 Agustus 2022 atau 2023 gitu. Jadi cuti itu dibagi 2 sama suami. Jadi kan dalam setahun. Jadi kita itu dapat 6 bulan, terus laki juga 6 bulan kayak gitu. Nah tapi ada kayak misalkan gue kemarin baru lahirin, sebelum lahiran itu dapat cuti 4 minggu sebelum melahirkan, terus plus 2 minggu setelah melahirkan. Setelah itu mengikuti semua 9 minggu terus 12 minggu kayak gitu-gitu. Nah jatah laki itu ada di terakhir tuh kayak 9 minggu apa beberapa minggu gitu, itu bisa ditransfer, bisa dikasih ke gue. Jadi kayak dia kerja gitu, jadi bisa dikasih ke gue bisa fokus untuk ngurus anak kayak gitu. Nah jadi sistemnya kayak gitu. Nah sekarang kan laki juga pas lahiran kemarin itu persis hari 2 minggu lalu ya, hari Senin. Jadi laki langsung teks ke partnernya, oh gue ngambil cuti barsel, disebutnya di sini parcel maternity leave ya, cuti melahirkan. Nah dihitung itu per 2 minggu. Nah sepertinya suami itu harus balik kerja di minggu depan, which is dari Senin atau Selasa dimulai itu. Jadi gue juga kemarin udah mulai nyetir, hari ini juga udah mulai nyetir untuk kayak jemput kayak ke supermarket kayak gitu, udah coba. Alhamdulillah sih sehat-sehat aja, nggak ada ini. Cuma tuh yang gue takutin, gue tuh orangnya panikan, terus gue tuh gampang stres. Jadi kayak misalkan pagi nih, emang kalau sekolah kayak kan masih di kindergarten ya, masih di TK. Jadi nggak maksimalnya tuh jam 9 di sekolahan dia gitu, di TK gitu kan. Jadi menurut gue masih ada waktu untuk jaketin dia, especially dengan kayak gini nih, winter ya kan. Jadi dengan pakaian-pakaian hangat gini, terus taruh di di baby stall gitu, terus habis itu masuk ke mobil, habis itu diturunin lagi ini gitu. Gue udah bayanginnya, aduh bisa nggak ya gue gitu kan, dengan naruhnya di mobil itu yang harus ceklak harus make sure semuanya bisa gitu. Kayak alhamdulillahnya dia udah bisa mandiri, udah pakai baju sendiri, bangun tidur harus ngapain, gosok gigi, ganti baju, pilih baju, semua segala macam, dari mulai nyisir, wah semuanya udah bisa, kecuali di sarapan, nyiapin sarapan kayak gitu. Atau mungkin juga gue kayak misalkan apa laki udah mulai kerja, gue mulai masih kayak doang, ya udah jadi bener-bener dia bisa sarapan di sekolahnya gitu. Tapi mudah-mudahan sih laki juga bisa, suami gue bisa nganter kayak dulu, terus paling gue jemput, atau kalau misalnya memang nggak bisa banget minta tolong sama saudara atau juga amat mamanya temennya kayak gitu. Itu dia yang gue bilang tadi, rencana untuk gue ASI itu semoga sih bisa lebih lama dari 8 bulan, karena dia ini mulai masuk ke penitipan itu di umur 7 bulan. Karena juga gue udah harus mulai kerja. Tapi kalau misalkan laki gue pengen gue untuk 2 bulan lagi, itu bisa juga. Tapi gimana ya, gue tuh kayak gak enakan gitu untuk kayak tempat kerja gitu kan. Gue dari Oktober gitu, misalkan masuk Oktober lagi gitu, kayak setahun gitu ya. Ya udahlah ya, tapi mau gimana. Jadi di sini itu ya kayak gitu. Jadi kayak cuti dibagi 2 yang gue bilang tadi. Jadi suami juga bisa
bantu kita, terus bisa lebih bonding juga sama newborn gitu. Kayak dia ngajak jalan tadi gitu di baby pram muter-muter sekitar 1 jam atau at least setengah jam. Terus gue bisa di sini kayak beres-beres rumah dikit atau gue bisa tiduran gitu. Tapi so far sih gue tidur siang udah kurang. Jadi kayak bener-bener kalau dia tidur pun gue harus kayak oke, kayak tadi gue vakum gitu. Jadi beres gitu, jangan sampai rumah tuh gue nggak bisa banget, irritating banget gitu kayaknya bener-bener berantakan, gue nggak bisa gitu. Dan alhamdulillah laki juga bisa masak, bisa ngebantuin masak gitu kan, makan malam, makan siang gitu. Alhamdulillah banget gitu. Terus misalkan gue mau butuh apa gimana juga dia bisa gantiin gitu, jalan ngegendong kayak gitu, ganti popok segala macem kayak gitu. Dan ada yang nanya, mertua bantuin gak? Bantuin kalau dia datang, tapi mertua di sini tuh bukan tipikal yang dia bisa tiap hari datang ya kayak di Indonesia gitu kan. Kayak habis lahiran tuh ada yang nginep lah dari saudara gitu, terus mertua atau mama sendiri tuh yang ngerawat, udah lo sono kayak gini-gini. Enggak, di sini nggak bisa tiap hari datang, kita jadi tetap harus ada janjian ya. Jadi kemarin tuh hari apa, hari Senin mertua berdatang, jemput Kaya, terus pulang jam 6. Jadi dia main sama Kaya, jadi dia bener-bener bonding sama Kaya. Jadi biar supaya si Kaya tuh nggak cemburu, nggak jealous gitu, karena dia pernah komplain sama gue, oh mau aku nggak ada waktu lagi buat Kaya sekarang tuh. Agak sedikit, bukan agak sedikit, sedih sih, anak umur 5 tahun udah ngomong kayak gitu, udah ngerasa kayak gitu kan. Nah jadinya mertua itu memang gak tiap hari, tapi mertua berusaha untuk kayak oke nih ngajak kayak jalan seminggu sekali, jemput dia atau jalan kemana atau nginep di rumah dia begitu. Jadi gue juga bisa fokus ke sini, laki gue juga bisa istirahat ya. Newborn ya gimana sih, kayak malam jadi siang, siang jadi malam gitu kan. Dan istilahnya nih bayi yang bener-bener nggak bisa lepas dari tangan. Katanya istilahnya bawa tangan, tapi kalau di sini kan nggak ada istilah gitu ya, namanya bayi baru lahir, dia butuh adaptasi. Jadi ya udahlah ya, meskipun kayak gimana ya, udah ngerentek badan, nggak ada namanya perawatan setelah melahirkan. Di sini paling mijitnya juga kayak gitu-gitu doang, nggak kayak di Indonesia yang full treatment kayak habis ngelahirin kayak gimana gitu kan. Di sini ya udahlah ya, terima. Begitu gengs. Jadi apa ya, cutinya yaitu dia, jadi saya cuti, saya tidak bekerja itu sampai nanti bulan Juli atau Agustus. Suami juga sama, dan mungkin suami mulai minggu depan mulai kerja, jadi dia bisa disimpan atau bisa ditransfer cutinya ke gue gitu ya enggak? Enggak gitu. Sekian update-nya ya. Jadi begini keadaan saya sekarang setelah melahirkan, sedikit-sedikit chubby, alhamdulillah juga, asinya banyak melimpah, alhamdulillah. Jadi nggak kesulitan untuk itu. Untuk bunda-bunda bisa tolong kasih tips biar supaya anak ini istilahnya nggak ada bau tangan karena capek. Terus semangat terus buat kalian, apalagi yang baru punya anak juga atau punya new baby. Oh semangat, semangat, semangat. Luar biasa, menjadi ibu itu memang sangat luar biasa. Semangat, semangat terus dari kita.